Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Baik, pagi hari ini saya memberi tema buat sharing firman Tuhannya dengan judul Most Precious atau sesuatu yang paling berharga. Ya, di antara kita, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki preferensi tersendiri tentang apa yang paling berharga yang ada di dalam hidup kita. Tapi kita mau lihat apa yang berharga berdasarkan firman Tuhan. Saya mulai dengan kisah ini. Ya, eee, ini adalah Lionel Messi, pemain bola dari klub PSG, Paris Saint-Germain. Ya, sebelumnya dari Barcelona, dia pindah, ditransfer ke PSG. Nah, asuransi kakinya Lionel Messi itu 12,8 triliun atau 7 kali lebih mahal dari CR7. CR7 itu adalah Ronaldo ya, yang sekarang ada di MU ya, Manchester United. Nah, kakinya Lionel Messi dinilai 12,8 triliun diasuransikan. Artinya kita lihat di sini adalah Lionel Messi menganggap atau manajernya Lionel Messi menganggap bahwa kakinya Lionel Messi itu sesuatu yang paling berharga. Sehingga diasuransikan 12,8 triliun. Bayangkan Saudara, kalau Lionel Messi kesenggol atau istilahnya itu di-tackle dan kakinya terkilir, nggak bisa ciptakan gol ya kan, atau dia cacat, ya anggaplah cacat apa namanya, udah nggak bisa bermain bola seperti itu, maka 12,8 triliun ini turun seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kakinya Lionel Messi itu adalah sesuatu yang dinilai lebih berharga. Nah, kalau misalnya hari ini Albert Einstein masih hidup, saya percaya kalau diasuransikan otaknya Albert Einstein itu juga berkali-kali lipat lebih mahal ya. Jadi ini kenyataan yang terjadi ya di dunia ini ya. Ini contohnya. Nah, di mana hati kita berada saat ini? Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hari ini kita mau introspeksi, di mana sih hati kita berada ya? Di mana sih harta kita berada? Ya, sesuai Matius 6 ayat 21. Nah, apa harta kita yang paling berharga? Ya, coba Bapak Ibu dipikir-pikir ya. Emas kah, diamond kah, atau mungkin ada yang koleksi Lamborghini di sini ya, atau US dollar, nih US dollar lagi naik nih ya, atau rumah, properti, atau hal-hal lain, cryptocurrency mungkin, atau saham dan seterusnya dan seterusnya. Apa harta kita yang paling berharga? Nah, ini yang biasa kita lakukan untuk harta yang paling berharga itu, ini yang biasa kita lakukan. Sering-sering dilihat atau diperiksa ya. Sering-sering dipegang atau dielus. Dulu zamannya apa namanya? Zamannya batu akik, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum pandemi itu ya. Saya punya teman itu pulang dari kantor pasti lihat koleksi batu akiknya, Bapak Ibu. Dielus-elus, diperiksa, diterawang pakai senter ya. Dilihat-lihat terus koleksinya. Ya nggak berubah-berubah ya Bapak Ibu ya. Ya begitu-begitu aja gitu. Tapi karena dia menganggap itu sesuatu yang berharga ya. Ya, jadi terus-terus dilihat, dielus, lap terus, terawang dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga orang yang mencari tahu atau browsing tentang perawatan, bagaimana mengembangkan, bagaimana merawat satu benda ya. Itu yang biasa dilakukan. Atau bisa juga sering melihat bagaimana orang lain kebanyakan memperlakukan benda atau hal tersebut atau ikut komunitas ya, ada komunitas Lamborghini, ada komunitas apa namanya, yang saham, ada komunitas cryptocurrency dan seterusnya ya. Ya, dan yang berikutnya adalah yang biasa dilakukan adalah melindungi atau memproteksi benda atau hal tersebut, dijaga, di eee, apa namanya, dilindungi, ditutup, ya kan, ada pelindung khususnya, disimpan di tempat yang tertentu ya. Bahkan juga membeli asuransi untuk benda tersebut ya. Dulu saya pernah kerja sebagai HR di salah satu perusahaan asuransi umum ya. Jadi apa namanya, kursi joknya Harley Davidson itu di asuransi Bapak Ibu. Asuransinya itu mahal.
ya untuk, joknya doang ya, joknya, apa namanya, Harley Davidson, ya. Nah, juga, bagaimana, yang sering dilakukan adalah menyimpan di tempat yang paling aman. Mungkin menyewa safe deposit box atau lemari khusus dan seterusnya, ya. Jadi ada hal-hal yang dilakukan untuk harta yang paling berharga dan ini semua yang biasa dilakukan oleh, setiap, kita. Nah, apa sih yang paling berharga bagi Tuhan, ya? Di mana hati Tuhan berada? Kalau kita bicara tentang hartanya Tuhan, ya, dan hatinya Tuhan, ya nggak ada lain Bapak Ibu. Hartanya Tuhan, hatinya Tuhan hanya ada di manusia, manusia dan manusia, ya. Karena untuk itulah Tuhan datang ke muka bumi, untuk itulah Dia meninggalkan surga, untuk itulah Dia turun ke bumi untuk memberikan nyawanya dan untuk memberikan pengorbanan menebus manusia untuk agar manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan kembali, ya. Jadi ini adalah harta Tuhan yang paling berharga, ya, manusia. Jadi kalau dipikir-pikir Tuhan meninggalkan surga, ya, artinya surga tidak lebih berharga daripada manusia. Justru manusia itu adalah sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai di mata Tuhan. Nanti kita lihat ya alasan-alasan. Nah, sesuai Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya, perkataan Tuhan Yesus. Yesus tahu ya bahwa kalau dia naik ke kayu salib itu belum menyelesaikan seluruh misi, ya, untuk manusia itu berpindah dari kegelapan pada terang ajaib. Harus ada yang melanjutkan pekerjaannya. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sampai hari ini juga pekerja sedikit, Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Yesus sebelum naik ke kayu salib, concern-nya dia adalah supaya semakin banyak pekerja-pekerja yang dikirim, semakin banyak pekerja-pekerja yang dikirim. Hari ini penduduk dunia itu sekitar 7 miliar ya. Sekitar 7 miliar dan terus bertambah, terus bertambah. Saya percaya ya, ini firman masih up to date sampai hari ini ya, bahwa kita membutuhkan pekerja-pekerja untuk penuaian besar ya pada akhir zaman ini. Dan Tuhan berkata ini sebelum dia naik ke kayu salib. Dia menyatakan statement ini bahwa tuaiannya sangat-sangat banyak. Ini belum kelar, ini belum selesai. Masih harus dikerjakan. Dan Matius 28 ayat 18 sampai 20 tentang amanat agung, di situ dikatakan Yesus mendekati mereka yaitu murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Jadi kepadaku telah diberikan segala kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini pun ketika Yesus sudah hampir naik ke surga setelah dia bangkit dari kematian, dari kubur, ya. Yesus bicara tentang hal ini juga. Konsennya dia kepada jiwa-jiwa, ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ya. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu. Jadi bisa dibayangkan kalau orang mau berpergian, ya, pasti dia menyampaikan hal-hal yang penting, ya. Amanat agung ini disampaikan Yesus beberapa saat sebelum dia naik ke surga. Artinya ini adalah sesuatu poin yang penting di mata Tuhan. Dia memastikan bahwa murid-muridnya melakukan hal ini. Ia memastikan murid-muridnya untuk concern dengan jiwa-jiwa, concern dengan eh, apa yang telah dia lakukan, yaitu penebusan untuk membawa manusia berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, seberapa mahal manusia? Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau Bapak Ibu, mau tahu seberapa mahal kita, itu mahalnya itu semahal pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana Dia menyerahkan dirinya sendiri, ya. Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap kita tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh jalan keselamatan, maka Dia memberikan nyawanya sendiri. Itulah harga pengorbanan sehingga kita dianggap dan kita adalah harta yang paling mahal, paling berharga yang Tuhan miliki. Nah, seberapa manusia dikasihi? Ya, Yohanes 11 ayat 35 berkata, lalu Yesus menangis. Ya, ini peristiwa ketika Yesus datang ke kubur Lazarus. Ada kata-kata orang-orang di situ berkata yang melihat Yesus menangis. Wah, betapa dia mengasihi Lazarus, ya. Jadi Yesus bisa berempati dan Yesus memang berempati, ya. Menangis bersama orang yang menangis, tertawa bersama orang yang tertawa, ya. Jadi begitu rupa Yesus mengasihi manusia, dan dalam hal ini Lazarus, dia menangis, ya. Dia menangis bukan karena dia datang telat sehingga Lazarus keburu mati gitu, bukan itu, tapi dia menangis karena apa? Karena dia mengasihi. Ya. Lukas 19 ayat 41 juga dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yaitu Yerusalem, ia menangisinya. Yang ditangisi adalah jiwa-jiwanya. Yang ditangisi adalah orang-orangnya, bukan kotanya, bukan hartanya, harta bendanya, bukan propertinya, ya. Tetapi yang ditangisi itu adalah orang-orangnya. Karena begitu Tuhan mengasihi manusia. Nah, seberapa berharganya manusia? Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kata berharga itu artinya tidak ternilai, sangat mahal, dan memiliki nilai tertinggi. Dan kata mengasihi itu bahasa Ibrani kabat, artinya memuliakan atau kemuliaan. Jadi aku ini mengasihi engkau, aku ini memuliakan engkau, aku ini memberi kemuliaan kepada engkau. Ya, itu yang Tuhan katakan. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Nah, apa yang membuat kita berharga dan mulia, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu harus tahu, ya, DNA Tuhan ada di dalam kita. Sesuai Kejadian 1 ayat 26, kita dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Artinya DNA Tuhan, ya, itu ada di dalam kita. Kita itu dibuat segambar, serupa, ya, setipe, ya. Kita memiliki otoritas ilahi, ya. Perkataan kita tuh memiliki kuasa, ya. Daya cipta pikiran kita itu diberikan daya cipta yang luar biasa oleh Tuhan, ya. Kita juga memiliki kemampuan menyembah Tuhan, tidak seperti hewan-hewan atau ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, gunung, batu dan lain sebagainya. Tetapi kita punya kemampuan menyembah Tuhan, ya. Kita juga memiliki kasih, kita memiliki perasaan dan akal budi. Itu yang membuat kita berharga. Dan kita memiliki kemampuan mengembangkan atau merencanakan segala sesuatu. Memiliki perencanaan yang baik, ya. Juga kita memiliki curiosity, rasa ingin tahu, ya. Ingin tahu, ingin mendalami sesuatu, ingin mencari tahu jawaban-jawaban kehidupan, ya. Nah, kita juga adalah biji matanya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Kita itu dibuat sangat kreatif. Tuhan menciptakan kita detail demi detail, ya, detail demi detail. Sangat sangat precise, ya, sangat sangat baik sekali. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Ya, sudahkah kita menilai diri kita dan orang sekeliling kita seperti Tuhan menilai? Ya, bahwa kita dan mereka, orang-orang sekeliling kita, berharga, mulia, bernilai tinggi, dan dikasihi Tuhan. Ini menjadi pertanyaan kita. Sudahkah kita menilai diri kita dan orang di sekeliling kita seperti Tuhan menilai? Nah, sesungguhnya kita dikelilingi oleh harta berharganya Tuhan, yaitu manusia dan manusia. Kita dikelilingi oleh harta-hartanya Tuhan. Nah, kita dikelilingi oleh harta berharganya Tuhan, oleh
harta berharganya Tuhan, yaitu manusia di mana Bapak Ibu? Di dalam rumah tangga kita, suami, istri, anak, mertua, ya, besan mungkin, ya, pembantu rumah tangga, semua di dalam rumah tangga kita. Kita dikelilingi oleh harta berharganya Tuhan. Manusia, manusia dan manusia. Ya. Di dalam pelayanan, ya. Saya kebetulan di pelayanan di SPOS, ya, bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam wilayah di Indonesia, ya. Dan kita melihat bagaimana unik Tuhan bekerja, ya. Ini manusia-manusia, harta berharganya Tuhan dalam pekerjaan atau usaha, ya, di marketplace. Bapak Ibu, saya HR head dan IT head di perusahaan. Jadi saya membawai sekitar 300 orang, ya. 300 orang itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu adalah harta berharganya Tuhan yang harus saya kelola di dalam kelompok sel, di dalam kelompok pemuritan, di dalam jemaat gereja, di lingkungan tetangga kita, dalam aktivitas harian kita, baik di tempat umum, di pasar, SPBU, Indomaret kah, Alfamart kah, rumah sakit kah, bahkan di dalam media sosial, kita bertemu dengan harta berharganya Tuhan, yaitu manusia, manusia, dan manusia. Nah, ini adalah privilege atau hak istimewa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang pertama, dia ingin kita menjadi penjala manusia. Tugas utamanya apa? Memindahkan manusia dari kegelapan kepada kerajaan surga. Ya. Matius 4 ayat 18 sampai 20 berkata, dan ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu sekalian, saya percaya panggilan menjadi penjala manusia bukan panggilan buat penatua, buat pendeta, buat full timer, tetapi untuk setiap kita, murid-murid Tuhan. Yang kedua adalah gembala domba. Tugas utamanya adalah memberi makan, pengayoman, tempat berlindung, support system, memastikan sehat, berkembang biak, menjaga keamanannya. 1 Petrus 5 ayat 2 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Bapak Ibu sekalian, tugas penggembalaan itu pun bukan tugas hanya tugas penatua dan pendeta. Di dalam rumah tangga kita, kita harus menggembalakan. Yang pria ya sebagai suami itu menjadi imam, menjadi gembala buat keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Di tempat kerja kita, ya tadi sudah saya ceritakan, siapapun yang ada di bawah wewenang kita, itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Garam dunia, ya, tugas utamanya adalah menciptakan rasa, mengubah sesuatu. Kita adalah agen perubahan. Kita memberi keteladanan hidup, prototype atau showcase kerajaan Allah, dan memberi dampak dan pengaruh yang baik. Ya. Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diunjak orang." Ya Bapak Ibu, garam ya dari dulu ya begitu-begitu aja bentuknya seperti itu, tidak menarik. Tetapi ketika masuk di dalam sebuah masakan atau kuliner, itu menjadi sesuatu yang mengubah rasa, menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Terang dunia, tugas utamanya adalah memberikan cahaya, mengusir kegelapan, mengusir area abu-abu dalam hidup, menciptakan perubahan dan dengan mercusuar, ya. Mercusuar itu kalau malam kapal laut, ya, terutama untuk Bapak Ibu yang tinggal di daerah pesisir, itu ada mercusuar, ya. Mercusuar itu ada lampunya di atas, ya. Jadi memberikan terang, panduan, ya, supaya kapal itu tahu jarak dengan daratan, seperti itu. Begitu pula dengan pesawat. Pada waktu pesawat mau landing, dia ada lampu-lampu, ya, ada terang, ada lampu, sehingga memberikan mereka panduan untuk landing. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita sering mendengar hal seperti ini. Oh, saya merasa dimanfaatkan, ya. Mereka ambil keuntungan dari saya. Ya. Nah, ini bukan sesuatu yang asing yang kita dengar, ya. Tapi kembali lagi saya ingin mengingatkan, sebagai garam dan terang dunia, kita memang harus dimanfaatkan, ya. Kalau kita tidak dirasakan manfaatnya, ya, artinya kita garam yang ada di dalam toples, ya kan, atau terang yang tidak dinyalakan saklarnya, atau itu terang yang di bawah gantang, ya. Artinya orang lain tidak merasakan manfaatnya. Justru kita harus bermanfaat untuk orang lain dan orang lain harus mendapatkan manfaat dari kita. Karena kita adalah garam, kita adalah terang. Matius 25 ayat 35 sampai 45 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa. Ini adalah cerita tentang penghakiman terakhir. Nah, saya bacakan yang merah yang di bawah ya. Maka ia akan menjawab mereka, yaitu orang-orang yang berdalih ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak lakukan, ya, kita tidak lakukan untuk Tuhan. Kalau kita tahu yang benar dan kita lakukan untuk Tuhan. Jadi baik kita lakukan, baik tidak kita lakukan yang seharusnya, kita lakukan untuk Tuhan. Dan itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat diingini oleh Tuhan untuk kita menjadi agen perubahan, lakukan dan memberi warna. Ya. Ada 5 respon kita, saya dalam kurungnya, seharusnya ini ya yang harus kita lakukan adalah memperlakukan harta berharganya Tuhan, yaitu manusia dalam tanda petik, seperti Yesus menghargai dan mengasihi mereka. Note-nya, semua manusia yang ada di sekeliling kita itu adalah titipan Tuhan. Yang bersinggungan atau yang berada di dalam yurisdiksi kita, itu adalah titipan Tuhan. Untuk kita pelihara, untuk kita kembangkan, bukan untuk dikuasai. Jadi awal mulanya Tuhan menciptakan manusia dikatakan, kuasailah burung-burung di udara, hewan-hewan melata, ya kan, yang berkeriapan dan yang di air dan seterusnya, tanaman dan seterusnya. Suruh berkuasa atas itu, ya. Tetapi kita tidak pernah diperintahkan untuk berkuasa atas sesama kita manusia, ya. Jadi kita harus memperlakukan harta berharganya Tuhan, yaitu manusia, seperti Yesus menghargai dan mengasihi mereka. Yang kedua adalah menjadi solusi hidup bagi harta berharganya Tuhan, yaitu manusia. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita memiliki solusi, ya. Kita memiliki solusi atas orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Tuhan menempatkan kita tidak kebetulan. Kita adalah jawaban, kita adalah solusi atas hidup banyak orang, ya. Yang ketiga adalah kita harus memberikan dampak yang jelas bagi harta berharganya Tuhan, yaitu manusia. Harus ada dampaknya Bapak Ibu sekalian. Harus ada dampaknya, harus ada pengaruhnya, harus ada influence-nya, ya. Nah, berikutnya dengan otoritas ilahi, kita menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dengan otoritas ilahi, kita menghadirkan kerajaan surga di dalam kehidupan manusia-manusia, yaitu harta berharganya Tuhan di sekeliling kita. Dan yang terakhir, beri diri untuk masuk dalam pelayanan, agar terbiasa bertemu dan melayani manusia, yaitu harta berharganya Tuhan. Ingat perumpamaan tentang 99 ekor domba yang ditinggalkan oleh si gembala untuk menyelamatkan 1 ekor domba yang tersesat. Ya, 1 ekor itu berharga sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dorong kita semua untuk masuk di dalam pelayanan supaya kita terbiasa bertemu dengan jiwa-jiwa, melayani mereka dan tahu bagaimana menghandle
eee, harta berharganya Tuhan. Nah, penting untuk kita sadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tetapi kita bisa membawa kerajaan surga turun ke dalam hidup mereka. Kita tidak bisa merubah hidup orang, tetapi kita bisa membawa keteladanan hidup bagi mereka. Kita juga tidak mungkin berbicara kepada semua orang, tetapi kita bisa bersaksi tentang Allah kepada beberapa orang kunci yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa mengembalakan semua orang, tetapi kita bisa membawa mereka kepada gembala yang agung, yaitu Yesus sendiri. Dan pada akhirnya Roma 14 ayat 11 berkata, sebab ada tertulis, karena aku Tuhan yang hidup, begitulah firman Tuhan, setiap lutut akan bertelut di hadapanku, dan setiap lidah akan memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya selesai bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita diberikan, dititipkan oleh Tuhan, manusia-manusia sebagai harta berharganya Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, besok pada Morning Chapel Selasa 21 Juni kita akan mendengarkan Pastor Tommy Simanjuntak menyampaikan tema How to Worship God. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami Tuhan diberikan pengertian baru bahwa Engkau menitipkan harta berhargamu kepada setiap kami, yaitu manusia-manusia yang ada di dalam rumah kami maupun di sekeliling kami, di lingkungan kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami hatimu sendiri Tuhan. Memandang jiwa-jiwa seperti Engkau memandang. Merasakan mereka Tuhan seperti Engkau merasakan. Menangis bersama yang menangis, bersukacita bersama yang bersukacita. Tuhan, pagi hari ini gairahkan kami dengan kerinduan untuk melayani Engkau. Melayani hartamu Tuhan, yaitu manusia, jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami, hikmat-Mu turun atas setiap kami, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan menyertai setiap kami dari hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.